Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudri Fadli Prasetyo, NPM 190 120 10 382. Apa itu komunikasi bisnis? Sebuah bisnis dapat berjalan dengan baik apabila memiliki sistem komunikasi bisnis yang baik pula. Dalam sebuah perusahaan, komunikasi yang jelas harus diterapkan antara karyawan, manajer, pimpinan bisnis hingga kepada para pelanggan bisnis. Jika tidak dijalankan dengan tepat, maka bisa menyebabkan kekacauan dalam bisnis hingga loss sales. Komunikasi bisnis adalah sebuah tindakan di mana terjadi pertukaran pendapat, informasi, instruksi, dan lain-lain yang dapat disampaikan dengan berbagai cara pula. Pada umumnya, komunikasi dilakukan untuk tujuan tertentu, baik yang berkaitan dengan kebutuhan perusahaan atau bisnis. Tujuan komunikasi bisnis: 1. Membiringkan informasi. Salah satu tujuan utama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi terkait sebuah bisnis kepada pihak lain dengan tujuan tertentu. Bentuk dari komunikasi tersebut bisa berupa surat elektronik, iklan, melalui website perusahaan. Dengan dunia digital yang berkembang pesat, sebagian perusahaan menggunakan media tersebut sebagai alat menyampaikan sebuah informasi. 2. Teknik persuasi. Selanjutnya, tujuan dari sebuah komunikasi adalah untuk melakukan persuasi atau memberikan pengaruh kepada pihak lain. Persuasi adalah mempengaruhi atau meyakinkan pihak lain agar sepaham atau setuju dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Biasanya hal ini dilakukan oleh pihak procurement ketika ingin membeli sebuah barang. Namun, ketika menginginkan harga yang murah, perusahaan harus membeli dengan jumlah minimal tertentu. 3. Kerjasama. Sebuah komunikasi bisnis yang baik juga bertujuan untuk membuat kerjasama yang baik dengan pihak lain, baik dalam bentuk perorangan atau perusahaan. Saat ini, proses kerjasama dapat dilakukan untuk tujuan pengembangan perusahaan maupun untuk meningkatkan penjualan. Sama seperti sebelumnya, alat yang paling sering digunakan untuk tujuan adalah email, video call, dan internet. 4. Integrasi. Seringkali masalah yang terjadi dalam sebuah perusahaan adalah karena adanya miskomunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini dikarenakan komunikasi yang tidak lancar, sehingga menyebabkan informasi yang diterima pun hanya sebagian. Oleh karena itu, komunikasi bertujuan untuk mengintegrasi seluruh informasi menjadi satu, sehingga membuat informasi menjadi lebih jelas dan dimengerti oleh pihak lain. Cara penyampaian komunikasi bisnis yang tepat. Setiap teknik komunikasi bisnis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat muncul ketika digunakan dalam kondisi yang semestinya. Pastikan untuk memilih teknik dan metode yang benar ingin melakukan sebuah komunikasi. Berikut ini adalah beberapa teknik komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan Anda secara profesional, one by one atau secara individu. Anggota tim individu Anda memiliki kepribadian yang berbeda, dan oleh karena itu beberapa orang mungkin lebih nyaman mendiskusikan masalah secara tersebut. Teknik komunikasi ini paling baik ketika mengangkat topik sensitif, karena ini akan mencegah rasa malu. Tidak selalu mungkin untuk berbicara dengan anggota tim Anda atas dasar satu-satu karena alasan hukum. Beberapa masalah mungkin memerlukan keterlibatan perwakilan SDM. Presentasi. Komunikasi visual mungkin lebih efektif atau beberapa karyawan Anda. Presentasi membantu untuk mengkomunikasikan pesan Anda dengan cara visual. Menggunakan presentasi juga memberikan kesempatan untuk membuat pesan Anda sesingkat mungkin untuk mencegah informasi yang berlebihan. Pelatihan bisnis dapat disampaikan dalam berbagai format. Pelatihan dapat diberikan secara langsung atau menggunakan metode elektronik.
Apapun itu, pelatihan adalah aspek penting untuk mengkomunikasikan gagasan dan harapan perusahaan Anda. Anda harus berusaha membuat pelatihan semenarik mungkin untuk meningkatkan kemungkinan karyawan Anda menyimpan informasi. Rapat tim. Rapat tim adalah cara yang efektif untuk menyampaikan pesan Anda, mendengarkan apa yang dikatakan tim Anda. Rapat tim hanya bisa efektif ketika peserta didorong untuk bersikap terbuka dan jujur. Sebagai pemilik manajer bisnis, Anda harus memimpin dan menetapkan langkah dan pertemuan tim Anda untuk mempromosikan budaya keterbukaan. Fungsi dalam komunikasi bisnis. Fungsi informatif. Pada hal ini, fungsi informatif dapat digunakan oleh para karyawan agar dapat melakukan pekerjaan serta tugas-tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien. Informasi yang dibutuhkan terkait beberapa hal dapat menyangkut hal-hal seperti yang berhubungan dengan pekerjaan, tujuan prosedur, serta peraturan lainnya, standar kerja dan laba perusahaan, dan emosional perusahaan secara umum. Fungsi regulatori. Komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan serta mengatur jalannya sebuah organisasi. Bentuk komunikasi pada fungsi ini bisa berupa perintah dan juga laporan. Fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini dapat berlangsung saat terjadi komunikasi serta interaksi antara karyawan. Tujuan komunikasi ini adalah agar satu dan lainnya dapat saling menerima masukan atau ide dari yang lainnya. Fungsi integratif. Integrasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan ini akan membuat perusahaan tersebut dapat saling beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut dapat dilakukan apabila komunikasi yang terjadi di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.